Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya masalah pekerjaan. Kita tahu betul di laut ini yang namanya nelayan. Ya, karena dia kerja di laut. Apa hukum nelayan yang bekerja di laut? Masalah sholatnya. Masalah sholatnya. Jelas, hukumnya sholat tidak boleh ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u." Bertakwalah kepada Allah semaksimal kita mampu, dengar dan taat. Dan yang kedua, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kiamat kita. Dan yang ketiga firman Allah SWT, inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu ditentukan buat orang yang beriman pada tepat waktu atau pada awal waktu. Taib. Pertanyaannya, gimana seorang nelayan habis dohor, ya, dia mulai turun dengan kapalnya atau pompongnya atau sampan atau apa, hendaklah dia memperhatikan salat. Walaupun bagaimana, dia harus betul-betul memperhatikan salatnya. Bawalah bekal yang dia butuh, bekal untuk salat, seperti pakaian yang bersih, mungkin sujadah, sarung apa, dan mungkin peci apa. Bawalah bekal itu. Ketika dia tidak turun sekarang ini, dia kan berangkat dari pulau ini dengan menggunakan kapal besar atau kapal kecil, dengan membawa alat-alat yang butuh untuk mengambil ikan. Dia kadang-kadang bisa lama di laut, bisa sampai malam di laut, ya. Dan bagaimana asar, maghrib, isya? Kenapa? Karena dia berangkat sesudah salat zuhur. Dia boleh jamak karena dia akan musafir keluar mencari nafkah tempat yang jauh, bisa-bisa sampai berjam-jam. Dia salat zuhur, sudah, setelah itu dia salat asar, dia qomat, jamak mukim 4 rakaat. Sudah. Ya, kalau dia nak salat 2 rakaat safar berdoa memohon silahkan saja, ya. Yang penting dia jamak, karena zuhur dengan asar bisa dijamak. Nanti setelah masuk maghrib dia bisa menjamak maghrib dan isya. Maghrib 3, isya 4 rakaat. Jadi dia cari waktu betul-betul untuk menegakkan salat. Karena dalam keadaan darurat, dia ambil wudu dengan menggunakan air laut juga boleh. Karena hadis dari Abu Hurairah, kunna nasafir ya Rasulullah, kami berangkat dan ma'ana qalil lisyurb, law tawadda'na lamutna. Kami membawa air minum sedikit, kalau kami berwudu dengan air minum itu, kami akan mati haus, kematian, mati dalam kehausan. Kata Nabi SAW, ani al-maita tahalakum. Yang bangkai ikan yang mati itu halal, berarti lautnya boleh, air laut boleh kita berwudu. Jelas, boleh kita berwudu dengan air laut. Ya sudah, kita berwudu dengan air laut masih lagi bisa. Terus kita menegakkan salat. Kalau sudah masuk maghrib dan kita ragu isya, nggak bakal, susah untuk menegakkan lagi. Kenapa? Karena mungkin saya bisa nyelam ke laut, naik turun gitu kan. Ya sudah, saya jamak isya. Gimana kiblat? Kiblat, cari aja arah kiblat yang pertama. Misalnya arahnya ke depan, berdepan. Nanti kalau kapal itu berputar berbelok, ya sudah, tidak ada masalah. Tidak usah kita ikut, yakni arah ke kiblat kita ikut mutar sampai sana. Tidak usah. Pertama aja, misalnya kiblat ke depan, Allahu Akbar, ya sudah. Nanti kapal itu mau belok kiri, mau belok kanan, tidak ada masalah. Kita salat maghrib, 2 dijaharkan, karena dia salat jahar, 1 disiran. Terus kita qomat, 2 dijaharkan, yang 2 disirkan salat isya itu, ya. Dan itu paling benar-benar yang diajarkan Nabi SAW. Dan jangan kita meninggalkan salat. Wah, nanti saya balik ke rumah, bisa-bisa balik 2 hari, enggak? Bisa-bisa kita di laut berhari-hari, ya sudah, bisa kita jamakkan dalam keadaan sholat itu dengan kita membawa pakaian yang bersih, ya, dhuhur sama asar. Tapi kalau kita merasa musafir, sudah jauh dari kampung kita, ya sudah, sholat dhuhur 2 rakaat, qomat, ya, sholat asar 2 rakaat, maghrib 3, qomat, isya 2, ya, amma subuh tetap, ya, gitu, ya. Jadi tak apa-apa. Begitu masuk dhuhur, saya salat dhuhur, ya, selesai qomat salat asar. Masuk maghrib, selesai qomat, saya salat isya, ya. Kalau subuh tepat waktunya. Ini yang harus kita jaga, jangan sampai kita menjadi orang yang lalai.
Orang yang lalai ini akibatnya akan meninggalkan salat. Kama qala Allah Ta'ala, wa wailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Al-wail, lembah di neraka jahanam, dan dia tidak menegakkan pada tepat waktu dan salatnya tidak itma'inna, tidak khusyuk. Mudah-mudahan kita bisa menjaga salat kita, ibadah kita dengan kepada Allah SWT. Rapikan, kerana salat tidak ada tawar-menawar. Kerana salat ini adalah wajib yang harus kita tegakkan. Wallahu a'lam bishawab.